kejadian horor ini terjadi saat gue camping di dekat penangkaran rusa, di dekat sungai yang kecil. Saat itu gue bertemu dengan sosok pocong. Kaget lah tuh di situ Desra sama yang lainnya. Lah kok bisa? Setting lokasi dari cerita horor di radio itu sama persis dengan tempat mereka saat ini. Mereka mulai aneh di situ. Ini ibunya yang salah lihat atau gimana? Karena mulai tuh ada firasat yang gak enak, Desra pun langsung ngecek tuh ke mobil. Dan bener aja, dozer udah gak ada. Sampai saat cerita ini dibuat, entah udah beberapa tahun ya, dozer masih juga tidak ditemukan. Dan tidak ada kabar, entah dozer hilang kemana. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Nah, kali ini gue tuh pengen banget ngangkat cerita yang menurut gue, Wah, gila sih. dimana cerita ini tuh viral banget di zamannya, dan menurut gua ini cerita tuh serem banget. Makanya kalau kalian takut, mending skip aja video ini. Kenapa gue bilang serem? Karena emang ini kejadiannya itu bertahun-tahun dan kayak berentetan gitu. Dan bahkan ada kejadian hilangnya seorang sahabat dalam peristiwa ini. Ya kalian lihat sendirilah nanti ceritanya kayak gimana. Dan cerita ini bakal ada kayak beberapa part gitu. Buat info lebih lanjut makanya cek aja Instagram gua nih, The Real Aditya. Sebelum gue lanjut, kayak biasa dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak. Biar gue makin semangat bikin videonya. Jadi gue rasa langsung saja, berikut adalah ceritanya. Kejadian horor itu tidak masuk dengan akal logika. Terkadang sama dengan cinta yang kerap membuat seseorang seperti bertindak bodoh. Kisah ini terjadi di bulan Juli tahun 1998. Jadi pada saat itu hari Kamis. Nah, mereka ini baru lulus-lulusan tuh SMP. Rencananya pengen ngadain camping-camping ceria gitulah. Jadi baru pada lulus-lulusan nih. Waktu itu Desra, Doni, Zezen, Hendra, sama Denny jadi panitia acara perpisahan camping di Ranca Upas, Ciwidey, Jawa Barat. Dengan total jumlah peserta 19 orang yang cowok semua. Doni itu anaknya sompral dan juga pecicilan. Nah, sedangkan si Hendra nih, memang dari dulu tuh udah dikenal dia bisa ngeliat dan juga berkomunikasi dengan makhluk halus. Ranca Upas adalah tempat perkemahan yang sejuk dan nyaman. Dan juga ada tempat kayak penangkaran rusa yang dilindungin. Serius, ini tempat tuh nyaman banget. Lokasi yang dipilih pada saat itu dekat dengan batas penangkaran rusa. Nah, di sana ada juga tuh 2 pohon besar yang kayak berhadapan gitulah. Nah, di sini tuh menurut Desra cocok buat dijadiin tempat kemah. Pada saat itu ada 4 tenda yang didirikan termasuk 1 tenda panitia tanpa mereka tahu apa yang bakal terjadi. Sore hari menjelang maghrib, Desa sama kedua temannya tuh Zezen sama Willy pergi ke warung buat beli rokok. Nah, pas dia udah di warung, tiba-tiba aja bapak-bapak pemilik warung itu bilang, Hati-hati ya, jangan sompral di sana. Desra bingung dong, kenapa nih tiba-tiba kok bapak-bapak tersebut bilang kayak gitu. Tapi ya udahlah, dia kayak nggak mau ambil pusing, lalu balik ke tenda. Sekitar jam 8:30 malam, mereka tuh berkumpul di depan api unggun gitu sambil dengerin acara Nightmare tuh di radio yang mengisahkan pengalaman horor dari narasumber. Jadi kejadian horor ini terjadi saat gue camping di dekat penangkaran rusa, di dekat sungai yang kecil. Saat itu gue bertemu dengan sosok pocong. Kaget lah tuh di situ Desra sama yang lainnya. Lah kok bisa? Setting lokasi dari cerita horor di radio itu sama persis dengan tempat mereka saat ini.
Dekat penangkaran rusa, ada sungai kecil yang mengalir dan juga ada dua pohon besar yang saling berhadapan. Sadar kalau cerita horor di radio itu posisinya sama persis kayak posisi mereka sekarang nih. Suasana yang tadinya rame mendadak jadi hening. Nah, di situ Desra udah mulai ngerasa firasat yang aneh-aneh bakal terjadi di malam itu. Dan bener aja tuh, suasana aliran air sungai yang ada pada saat itu mendadak jadi horor. Karena tiba-tiba aja Hendra itu teriak kalau dia itu ngeliat ada sosok pocong yang muncul dari arah balik tenda. Nah, kalau kata Hendra, pocongnya itu bener-bener besar banget dan sangat menyeramkan. Lucunya lagi, ketika acara radio itu masih berjalan juga menyebutkan kalau narasumber melihat sosok pocong dari arah balik tenda. Kok bisa sama anjir? Lalu selang beberapa detik radionya itu mati sendiri. Padahal nggak ada orang yang megang radio tersebut. Dan radionya itu kelempar, padahal nggak ada yang lempar. Jatuh ke selokan. Semuanya mulai bergidik kengerian. Dan kayaknya sih dari gelagat-gelagatnya, semuanya juga pada lihat pocong pada saat itu. Masih nggak habis pikir dengan apa yang mereka lihat saat itu. Pocong tadi lompat dari belakang tenda ke arah penangkaran rusa. Jadi lompatnya itu bener-bener tinggi banget dan gak masuk akal lah. Ngelewatin kawat pemisah penangkaran dan itu bener-bener jauh banget. Abis lompat, pocong itu diem tuh gak bergerak. Dan gak lama dia kayak ngangguk-nganggukin kepalanya gitu. Dan lucunya di samping dia tuh ada satu ekor rusa juga ikut ngangguk-ngangguk. Dan pocong tersebut pun gak lama loncat lagi ke arah pohon besar tepat di atas perkemahan. Semua panik, takut, dan bahkan ada juga yang pingsan. Mereka gak pernah nyangka tuh bakal ngalamin hal horor gila kayak gini. Selanjutnya, apa yang bakal terjadi? Setelah kemunculan pocong besar itu, Hendra yang emang udah terkenal bisa ngeliat hal-hal kayak gitu tuh, langsung mulutnya kayak komat-kamit gitu dan dia nantangin pocong tersebut. Turun kalau lu berani. Gila juga nih anak, Poci ditantangin. Nah di situ si Denny yang emang udah paling takut tuh di antara yang lain, tiba-tiba aja dia kesurupan. Nah Desra sama yang lainnya mulai panik dong karena emang kalau mau minta bantuan, jaraknya itu ya jauh benar dari tempat camping mereka. Hingga akhirnya untungnya ada Hendra nih yang bisa menetralisir keadaan di malam itu. Setelah keadaan mulai tenang, Desra sama yang lain mulai masuk tuh ke dalam tenda dan sekitar jam 11 malam mereka pun kayak memberanikan diri gitulah keluar buat mengecek situasi apakah aman atau tidak. Dan ternyata untungnya aman saat itu. Desra, Hendra, Zezen, Oki itu berjaga di luar hingga akhirnya tiba-tiba aja ada 3 orang tuh yang lewat depan tenda mereka lengkap dengan peralatan campingnya. Tapi dari raut mukanya kayaknya orang-orang ini pada ketakutan. Mas dari mana? Sini gabung sama kita. Dari belakang sana mas. Serem mas, ada setan. Desra sama yang lainnya panik dong. Setan? Jangan-jangan mereka digangguin pocong yang sama lagi kayak tadi. Nah karena dia nggak mau ngambil resiko tuh, akhirnya Desra sama yang lagi jaga tenda tuh ngambil keputusan. Udahlah kita ke pos penjaga aja, ceritain apa yang kita alamin. Kecuali Oki ya, Oki tinggal di situ pada saat itu. Sekaligus Desra ini pengen tahu sebenarnya ada apa sih kok mereka sampai diganggu separah itu. Akhirnya jalanlah tuh mereka ke pos penjaga. Nah, ketika udah sampai di pos penjaga, Desra cerita tuh sedetail-detailnya sama yang jaga. Tapi anehnya, penjaga pos ini cuma diem doang, nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba dia malah ngajak balik mereka tuh ke tempat mereka berkemah. Lain kali, jangan sompral. Jangan niruin suara rusa juga. Nah, di situ Desra baru keingetan tuh, kalau tadi temen-temennya tuh banyak yang niruin suara rusa. Lah, emang kenapa ya kalau suara rusa? Jalanlah tuh mereka balik ke tenda. Nah, pas udah sampai di tenda, dari jauh tuh mereka ngeliat si Adi yang lagi ditugasin buat jaga,
kayaknya tuh bener-bener lagi ketakutan saat itu. Ditanya dong sama si Desra, "Di, kenapa kok lu kayak orang ketakutan?" Nah, Adi langsung bercerita. Jadi pas dia lagi ditugasin jaga, tiba-tiba ada 3 orang tuh yang mampir ke api unggun tersebut. Nah, ketika di api unggun, orang-orang tersebut tuh ngeluarin kayak daging mentah yang katanya itu adalah daging rusa. Nah, Adi kan mikir, oh mungkin mereka mau bakar daging tersebut di api unggun. Ternyata enggak. Dagingnya malah dimakan mentah-mentah. Makan steak aja kalau lu makannya setengah mateng dan nyucinya nggak bener itu biasanya masih ada darahnya. Apalagi ini, makan daging mentah-mentah. Mendengar hal itu, bapak penjaga ekspresi mukanya tuh langsung berubah, nggak tahu kaget, nggak tahu panik. Dan dia juga saat itu langsung menyuruh anak-anak buat segera berkemas deh, pindah, jangan ngecamp di tempat ini. Tanpa ngasih tahu alasannya kenapa. Banyak tanda tanya tuh di kepala desa ya, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Apa yang disembunyiin oleh bapak penjaga pos ini? Ya udahlah, akhirnya mereka pindah tuh ke tempat pengunjung di dekat warung. Setelah kejadian yang benar-benar aneh mereka alamin semalam, mereka pun memutuskan buat nginep semalam lagi tuh. Tapi ya, udah pindah tuh tempat kemahnya saat itu. Dan siang hari berjalan tanpa ada hal-hal aneh lagi. Hingga akhirnya di jam 11 malam baru tuh mulai terjadi keanehan. Tiba-tiba aja ada sekelompok orang yang lari dari arah tempat penangkaran rusa, tempat si Desra kemarin camping tuh. Jumlahnya sekitar 6 orang, 5 orang tuh jadi lari di depan, sementara yang satunya itu loncat-loncat di belakang. Ternyata orang yang lagi loncat-loncat itu kerasukan pocong. Dan yang anehnya lagi, lompatnya pocong itu malah ke arah Hendra. Seakan-akan pocong ini marah sama si Hendra. Si Hendra yang emang gak takut malah kayak lagi lihat-lihatan gitu sama si pocong tersebut ya. Dengan jarak yang gak terlalu jauh. Hingga akhirnya kurang lebih 5 menit orang yang kerasukan tersebut kembali sadar. Hendra sempat berkomunikasi dengan pocong ini. Ternyata katanya pocong itu marah sama Doni. Karena Doni itu sempat ngelemparin rusa peliharaan dia dengan batu dan berniat menahan Doni di sini. Malam itu nggak terjadi apa-apa lagi dan besoknya udah hari Sabtu nih sekitar jam 1 siang. Pas mereka mau pulang tiba-tiba aja Doni dengan tatapan kosongnya tuh berjalan ke arah penangkaran rusa. Nah di situ dia itu udah sempat dicegah sama si Desra. Bahkan Desra ini minta tolong sama bapak-bapak penjaga warung. Pak, tolongin pak, teman saya nih. Baca doa dek, temenmu kembali kerasukan ini. Desra, penjaga warung sama Hendra berusaha menyadarkan Doni dengan susah payah tuh. Hingga akhirnya semua berhasil diatasi. Nggak mau terjadi hal-hal yang aneh lagi, akhirnya mereka pulang tuh di situ naik mobil. Tapi mobilnya malah mogok. Nah, karena dia belum jauh tuh dari lokasi camping, akhirnya mereka berhenti tuh di sebuah warung. Pemilik warung tersebut bernama Pak Entis. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, Pak Entis ini menyarankan, udah deh, mending kalian manggil juru kunci tempat camping tersebut aja. Gak lama datang tuh Pak Dadang. Nah, omongan Pak Dadang bener-bener membuat yang lain tuh pada kaget. Katanya, mobil mereka itu mogok karena ada segerombolan rusa yang menghadang mobil tersebut. Jadi ini rusanya tuh rusa gaib kalau menurut Pak Dadang. Nah, anehnya, Hendra yang bisa ngelihat kayak hal-hal gaib gitu ya, justru nggak ngeliat tuh apa yang dimaksud sama Pak Dadang. Hingga tiba-tiba aja raut wajah dari Doni kembali kosong dan kerasukan. Desra dan Hendra, mari ikut saya masuk. Selamatkan teman kalian sebelum jadi korban. Desra, Hendra, Pak Entis, sama Pak Dadang terus-terusan tuh baca doa supaya sosok pocong ini keluar dari tubuhnya Doni. Tapi hal yang dilakukan pocong itu benar-benar nyebelin banget. Karena dia kadang merangkak, kadang melompat, dan dia juga bilang, anak ini harus ikut. Begitu katanya. Cukup lama hingga akhirnya Pak Dadang itu membacakan sebuah doa yang membuat Doni ini menjadi terdiam. Butuh waktu ya, agak lama hingga suasana benar-benar menjadi kondusif dan mereka pun kembali pulang dengan selamat. Tapi sayang, ini baru permulaan.
Selang beberapa hari tuh dari kejadian kemarin, tepatnya di hari Selasa, Desra, Jejen, Oki, Asep, Sunarto, sama si Denny nih rencananya pengen ke rumah Hendra tuh yang ada di Cianjur. Berangkatlah tuh mereka di pagi itu. Sekitar jam 2 siang mereka tuh sampai. Ya biasalah santai-santai, ngobrol-ngobrol, nggak kerasa tuh. Tiba-tiba udah maghrib aja. Suasana sekitar jam 7 di rumah Hendra itu bener-bener sepi banget, kayak di tengah malam. Nggak ada yang lewat siapapun di depan rumahnya. Sepi, sunyi, yang ada ya cuman si Desra sama yang lain aja tuh yang lagi asing ngobrol sama satu temennya Hendra tuh, Kodir namanya. Lu tahu nggak, desa kita sekarang lagi angker loh. Ah, masa sih lu? Gara-gara apaan emang? Dulu tuh ada yang sering ronda di desa ini, seorang dukun. Tapi belum lama ini tuh dukun meninggal. Naasnya ada kejadian aneh yang menimpa kuburannya. Jenazahnya nggak bisa dikuburin karena liang kuburnya yang penuh air. Serem juga nih cerita Kodir, pikir Desra pada saat itu. Lagi asik-asiknya cerita, tiba-tiba aja mereka semua tuh dengar ada suara kentongan. Nah, suara kentongan ini tuh nggak jauh dari rumah si Hendra nih. Di situ Desra mikir, lah yang ronda kan baru aja meninggal. Apa itu mungkin orang iseng ya, pikir Desra saat itu. Nah lanjutlah tuh mereka ngobrol lagi. Saat lagi asik-asiknya ngobrol, rokok mereka tuh habis kan, gimana ya, nggak enak lagi ngobrol tapi nggak ada rokoknya. Ya udahlah mereka pada janjian tuh pergi ke warung bareng-bareng. Jalanlah tuh mereka ke warung. Di situ suasana desa Hendra bener-bener sepi banget, nggak ada orang. Dan belum sampai di warung, si Desra ini kayak terpaku ya sama satu pohon yang emang gede banget. Dia tuh ngeliat kayak ada sosok hitam yang melayang di pohon tersebut. Kayaknya ini pada lihat juga deh yang lain karena tiba-tiba aja si Kodir ini ngomong, "Jangan ganggu saya, jangan ganggu saya, ini desa saya." Dan anehnya nggak lama setan tuh menghilang kayak asap. Ya udahlah akhirnya anak-anak pada buru-buru tuh buat nyampe segera ke warung. Dan pas nyampe di warung diceritain tuh ke bapak-bapak warung. Bapak-bapak warung cuma ketawa doang dan bilang kalau itu mungkin aja Kang Usep, dukun yang emang baru meninggal. Enteng banget tuh bapak-bapak ketawa, pikir si Desra saat itu. Akhirnya mereka pun balik tuh menuju ke rumah Hendra lagi. Tentunya ya dengan perasaan yang was-was, takut ketemu penampakan-penampakan lagi. Nah bener aja tuh pas melewati pohon gede itu, mereka semua melihat ada sosok hitam tadi, kali ini sama sosok pocong. Mereka lari kocar kacir tuh sampai ke rumah Hendra dan bercerita langsung ke orang tua Hendra. Bapaknya Hendra di sini tahu kalau kayaknya mereka itu masih diikutin sama sosok pocong tersebut. Bapaknya Hendra juga curiga, ada apa dengan mereka nih? Kok bisa-bisanya diikutin makhluk kayak gini? Hingga akhirnya Desra pun cerita tentang yang terjadi di perkemahan sebelumnya. Dan membuat orang tua Hendra ini menjadi terkejut. Sesudahnya mereka itu disuruh wudhu, kemudian dibawa ke ruang tengah dan disuruh tenang. Di situ bapaknya Hendra niatnya pengen jadiin Hendra ini mediator. Gak lama kayak bapaknya komat pamit gitu, Hendra pun mulai dirasuki oleh hantu pocong tersebut. Nah ini yang bikin kaget, karena hantu pocong itu minta tanduk rusa supaya dikembalikan. Kembalikan tanduk rusa saya. Buset, siapa coba yang ngambil tanduk rusa? Ternyata Hendra yang mengambil tanduk rusa tersebut. Entah apa tujuannya. Setelah dibacakan doa dan berjanji tanduknya dikembalikan, semuanya kembali normal. Setelah kejadian Ranca Upas dan juga rumah Hendra, Desra ini berharap, udahlah jangan ada cerita-cerita horor kayak gini lagi. Tapi sayang, dugaannya salah. Justru, ini adalah sebuah cerita yang masih membekas hingga kini. Yang terjadi di salah satu gunung perkemahan di Bogor, hari Senin, bulan Oktober tahun 2006.
Waktu itu, Desra, Hendra, Sunanto, Dozer, dan juga Doni rencananya tuh pengen camping. Mereka pun berangkat tuh dengan menggunakan mobil Doni. Jam 8 pagi mereka berangkat dari Bogor dan sampai sekitar jam 2 siang. Nah, karena tempatnya ramai pada saat itu, mereka pun memutuskan untuk ngecamp agak jauh lah dari lokasi tersebut. Malam harinya dengan penghangat api unggun tuh, mereka pun bercanda-canda sambil nyanyi-nyanyi. Kehadiran Dozer ini emang membuat hidup suasana ya, karena emang anaknya ini lucu dan juga rame. Lu mau tahu nggak gimana bikin stok makanan jadi awet? Gimana? Bagi tipsnya dong. Jangan dimakan. Penonton! Woi! Penonton! Woi! Emang kampret nih si Dozer, bener-bener bikin ngakak. Intinya suasana menjadi lebih hidup lah saat itu karena Dozer. Sekitar jam 10 malam tiba-tiba aja ada yang nyamperin tuh ke tenda mereka. Nah, setelah kenalan namanya ini adalah Komar. Hampir 2 jam tuh mereka ngobrol sama si Komar. Nggak lama Komar minta balik lagi tuh buat ke tendanya. Namanya cowok kalau udah ngobrol tuh kadang nggak inget waktu. Hingga akhirnya sampai jam 2 malam mereka tuh masih ngobrol-ngobrol di depan api unggun. Nah, saat itu tiba-tiba si Hendra ini punya pikiran. Gimana kalau kita nyari tahu tentang gunung ini lewat mediumisasi? Si Doni lah tuh yang ditunjuk buat jadi perantaranya. Lah kok nggak kapok-kapok kayaknya nih orang. Gak lama nih si Doni tuh udah mulai kayak orang dirasuki. Nah, si Hendra nanya, ternyata itu adalah penunggu yang di sana. Tapi anehnya gak lama, Komar tuh tiba-tiba datang dengan muka yang sangat marah. Kalian tuh ngejago ya? Hah? Maksudnya Kang? Iya, kalian semua ngejago. Tunggu aja, pasti ada yang lawan kalian. Gak lama dari kejadian itu, tiba-tiba aja ada ranting tuh yang jatuh ke api unggun hingga membuat api itu jadi semakin membesar. Di situ Hendra tiba-tiba juga bilang kalau Komar itu ternyata bukan manusia. Gak ada yang nyangka kalau Komar itu adalah bagian dari mereka. Nah, di situ si Desra tuh baru kepikiran kalau tadi yang diceritain sama Komar itu kayak mirip-mirip pengalaman camping mereka di Ranca Upas beberapa tahun silam. Udahlah mereka akhirnya tidur aja tuh daripada kenapa-kenapa lagi. Pas paginya daripada kejadian yang Ranca Upas terulang nih, udahlah mereka lebih baik pulang di hari itu. Jam 1 siang mereka pun berjalan turun tuh, jalan terus hingga akhirnya Doni sama Dozer nih kebelet buat kencing dan mereka pun memisahkan diri. Pas lagi kencing itu nggak lama Doni tuh ngedengar Dozer itu teriak, ada setan, ada setan. Nah hingga akhirnya Doni tuh mulai lari ya karena saking ketakutannya. Tapi anehnya dia tuh ngeliat Dozer kayak senyum-senyum gitu. Woi, ada setan! Setelah kejadian itu mereka langsung jalan tuh ke arah gerbang pulang. Nah sekitar setengah 7 malam mereka sampai di pos. Ya istirahat dulu lah di warung ngopi-ngopi. Dan mereka pun sempat ngobrol tuh sama orang-orang yang lagi ngopi di warung tersebut. Di sini Dozer itu mulai rada aneh. Desra yang memperhatikan dari tadi tuh, Dozer sekarang mulai pemurung dan terlihat banyak bengong. Mungkin kecapean kali, pikir Desra saat itu. Jam 8 malam akhirnya mereka pun pulang tuh OTW ke Bandung. Di sini naik mobil si Doni. Nah, pada saat perjalanan pulang itu mereka lebih banyak diem ya, nggak ngomong sama sekali. Mungkin ya karena udah pada kecapean kali. Pas ngelewatin puncak, Desra ini sempat berhenti dulu tuh ke warung, niatnya pengen makan jagung bakar. Mereka semua turun tuh dan langsung ngobrol-ngobrol mengenai kejadian yang mereka alami di camping semalam. Di situ Hendra menceritakan kalau Komar itu marah ketika ada jin yang dimasukin tuh ke tubuh Doni dan menanyakan tentang lingkungan sekitar. Lagi-lagi Dozer di sini tuh terlihat banyak diam dan kayak bengong-bengong gitulah. Gak lama dia pun minta izin tuh buat balik ke mobil. Jagung bakar sama minumnya pun bahkan gak disentuh sama sekali saat itu. Ngobrol sambil nyantap gak kerasa tuh airnya habis juga. Ya udah Desra pun bayar langsung pada saat itu. Ini satu lagi kopi sama jagung mau dibungkus. Gak usah Bu. Kok akangnya ada 5 orang, pesennya 6? Oh
tadi teman saya itu kayaknya dia lagi nggak mood, nggak diminum kopinya. Kang, tadi Akang ngobrol sama siapa ya? Akang kan duduknya sendiri. Mereka mulai aneh di situ. Ini ibunya yang salah lihat atau gimana? Karena mulai tuh ada firasat yang nggak enak, Desra pun langsung ngecek tuh ke mobil. Dan benar aja, Dozer udah nggak ada. Dozer hilang nggak tahu kemana. Mereka sampai cari-cari tuh dan nggak ada juga. Yaudah akhirnya mereka sampai balik tuh ke pos pendaftaran untuk memastikan kalau ibu-ibu tadi tuh salah. Kalau Dozer itu sebenarnya udah ikut mereka naik mobil dan sempet buat makan jagung. Pas sampai di pos pendaftaran, bapak penjaga pos justru bilang hal yang bikin kaget. Bapak itu ngelihat emang mereka itu cuma turun berlima. Jadi bapaknya nggak naruh rasa curiga sama sekali. Dipikirnya yang satu itu pulangnya belakangan. Karena kan emang mereka itu nulis rencana camping 3 hari 2 malam. Buset, serem banget. Terus tadi yang ikut sama mereka itu di mobil siapa? Semuanya bingung. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Setelah menyadari kalau Dozer itu hilang, penjaga pos langsung ngubungin tuh pihak keluarga dari Dozer. Sementara Desra dan lainnya panik-panik, harap-harap cemas, bingung sebenarnya apa sih yang menimpa mereka. Dan gak lama keluarganya Dozer pun segera datang. Desra sama teman-temannya ini diwakilin oleh petugas menceritakan dari awal kejadian sampai akhir. Di sini terlihat mamanya Dozer itu panik. Dia juga sempat cerita kalau sempat mimpi anaknya itu datang ke mimpinya dan minta tolong kalau Dozer ini seperti hanyut ke sungai. Entah apakah mimpi ini sebuah pertanda atau bukan. Di saat pagi hari sekitar jam 10 mereka pun disuruh pulang dan menyerahkan kasus hilangnya Dozer ini ke petugas setempat. Selang 3 hari, Desra, Doni, Hendra balik lagi tuh ke pos penjaga tersebut. Ya maksudnya pengen nanyain ada kabar nggak dari hilangnya Dozer ini. Pas mereka sampai di pos terlihat tuh ada orang tua Dozer yang ternyata dari hari pertama itu nggak pulang sama sekali. Beginilah kasih orang tua terhadap anaknya. Sialnya saat itu Dozer belum juga ditemukan. Sampai saat cerita ini dibuat, entah udah beberapa tahun ya, Dozer masih juga tidak ditemukan dan tidak ada kabar. Entah Dozer hilang kemana. Yang Desra tahu sepertinya Dozer ini mulai berubah dan bukan jadi dia setelah kencing dan lari dikejar setan. Karena setelahnya Dozer itu banyak bengong dan juga pendiam. Beberapa hari setelah hilangnya Dozer, Hendra ini sempat dimimpiin sama Dozer. Dozer datang dengan orang yang seperti kedinginan dan juga bajunya basah seperti habis berenang. Dra, bantuin gue Dra, dingin, nggak bisa napas. Kenapa kamu Zer? Kenapa nggak pulang? Terus kamu di mana sekarang? Dalam mimpinya Hendra ini ada 3 orang tuh yang lagi megang dan narik si Dozer. Hendra yang tadinya pengen bantu tuh kayak nggak bisa ya, kakinya tuh kayak nggak bisa digerakin. Seakan-akan tuh ada juga yang mencekek tubuh Hendra pada saat itu. Hendra terus-terusan tuh manggil si Dozer. Tapi 3 orang yang mukanya terlihat menyeramkan ini malah tertawa. Dan dia mengatakan, Orang ini telah menjadi milik kami. mimpi aneh ini ternyata juga dialami sama Sunanto. Bahkan gak cuman sekali ya pasca hilangnya Dozer. Cuman Desra, Doni, sama Asep gak mengalami mimpi yang sama. Sebenarnya di mana Dozer berada? Satu tahun menjelang hilangnya Dozer, Desra ini masih keingetan ya dan kepikiran dari tragedi tersebut. Ditambah lagi, Dozer ini kan memang orangnya lucu dan sangat menghibur. Ya seperti kalau lu kehilangan sahabat lah, intinya mungkin kayak gitu. Waktu itu si Desra ini ngekos di daerah Tangerang sebagai karyawan ya. Dia tuh mengerjakan beberapa berkas lah di kosan tersebut. Jadi dia duduk di depan kursi komputer. Lagi asik-asiknya ngetik komputer, tiba-tiba kursi dia tuh berasa gerak sendiri. Dia coba lihat ke bawah, nggak ada apa-apa. Nah di sini anehnya. Pas dia lihat tuh ke layar komputer,
Semua ini harus dimulai dari awal lagi. Selesaikan apa yang harus kalian selesaikan. Apa maksudnya ini? Perasaan Desra kan gak ngerti kayak gitu. Kenapa tiba-tiba muncul tulisan kayak gini? Wah, ini udah bener-bener aneh, pikir Desra saat itu. Tapi Desra gak mau ambil pusing. Dia langsung matiin tuh komputer dan langsung siap-siap buat tidur. Di tengah tidurnya itu, antara sadar dan gak sadar, Desra itu ngerasa kayak ada sosok pocong yang datang tuh di deket tempat tidurnya. Nah, saat itu Desra itu kayak gak bisa bergerak. Ya mirip-mirip kayak ketindihan gitulah. Siapa yang pernah ketindihan kayak cerita si Desra ini? Tapi anehnya di antara sadar gak sadar nih ya, si Desra itu malah pengen berusaha buat ngambil tali pocongnya. Hingga akhirnya pocong itu malah lompat tuh ke pinggir kamar Desra. Dan setelah pocong itu gak hilang-hilang, Desra pun membaca ayat kursi. Hingga akhirnya gak lama Desra pun ketiduran. Pas dia bangun, entah semalam itu cuma mimpi atau halusinasi dia, tapi yang jelas pas bangun Desra itu posisinya udah ada di depan kamar mandi. Anjir nih kok serem banget ya, sampai beruntun-beruntun gini tuh kejadian horornya. Bener-bener aneh, Desra nggak habis pikir ya kejadian di malam itu. Ya sama sih, gue juga nggak habis pikir dengar cerita si Desra ini. Nah saat itu juga dia niatnya siap-siap tuh pengen ke rumah Hendra buat menceritakan apa yang dialami semalam. Pas dia ngambil tuh di koper, ternyata ada tali pocong. Apaan lagi nih, pikir Desra saat itu. Dan ketika mau berangkat kerja, si Desra ini langsung nitipin tali pocong itu ke penjaga kosnya. Pak, saya nemuin ini. Bisa titip ke Bapak nggak ya? Waduh, tali pocong tuh. Bawa aja mas, siapa tahu itu berguna nantinya. Desra makin pusing, dia udah nggak ngerti lagi tuh apa yang sebenarnya terjadi sama hidupnya dia. Di perjalanan menuju rumah Hendra, Desra ini ngelihat di halte bis ada ibu-ibu berbaju hitam sama anaknya tuh duduk kayak sih lagi nungguin bis. Karena jalanan sepi, Desra ini punya niat baik gitulah, pengen nawarin tumpangan tuh ke ibu tersebut sama anaknya. Tapi jawabannya sungguh mengagetkan. Selesaikan apa yang harus kalian selesaikan.